Hai pencinta film, selamat datang di channel Setengah Video. Terima kasih yang sudah klik video ini, mudah-mudahan kalian sehat selalu. Gimana di masa pandemi masih susah dapat kerja? Kayak saya dong, masih minta orang tua. Kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film yang berjudul The Law Abiding Citizen yang dirilis tahun 2009 yang diproduksi oleh Gerard Butler. Selain produser, Mamang ini juga main sebagai pemeran utama bersama Jerry Fox sebagai lawan mainnya dan mendapatkan rating 7,4 di IMDb. Oke, tak usah banyak basa-basi lagi dan pastikan wifi tetangga Anda lancar dulu. Sebelum masuk video, saya mau ngerokok dulu. Di awal film, kita dilihatkan scene sebuah keluarga yang bahagia. Cerita akan berfokus kepada Clyde, di mana si Clyde ini adalah seorang ilmuwan. Clyde yang lagi mengerjakan proyek ditemani buah hatinya. Mereka tampak bahagia, tapi kebahagiaan itu hilang seketika karena tiba-tiba terjadi perampokan. Perampok itu bernama Darby dan Ames. Si Ames yang lagi sibuk mengambil barang berharga, Darby malah melakukan pemerkosaan kepada istrinya Clyde. Astagfirullah, penjahat zaman sekarang nekat-nekat. Clyde yang sudah tidak berdaya dikarenakan sudah dilumpuhkan Darby, hanya bisa melihat istrinya diperkosa dan dibunuh dengan kejam. Beberapa minggu kemudian, Clyde sudah pulih kembali. Clyde bersama pengacaranya yang bernama Nick akan menuntut Darby dan Ames. Saat di persidangan, Clyde tidak menerima putusan hakim yang cuma menghukum Darby 5 tahun. Malahan Ames lah yang dikambing hitamkan dengan dihukum mati. Dan sebelum hukuman mati, Ames dipenjara dulu selama 10 tahun. Pembunuh keluarganya Clyde sesungguhnya adalah Darby. Emang sih, hukum buatan manusia tidak ada yang sempurna. Padahal ada hukum yang maha benar, yaitu hukum Allah. Saya suka kesal kalau melihat ketidakadilan. Lanjut. Setelah 10 tahun Ames dipenjara, eksekusi pun dilakukan dihadiri oleh pengacara Darby, dan Nick pun tanpa hadir di sana. Saat eksekusi dimulai, tiba-tiba betapa kagetnya orang-orang yang ada di sana. Nick pun mulai mencari tahu apa penyebabnya. Nick menyangka bahwa yang melakukan itu adalah Darby. Nick dan polisi pun mengepung rumah Darby. Darby yang lagi santai sambil menonton berita eksekusi Ames ditemani solar dicampur autan karena Darby sudah bebas 5 tahun yang lalu. Sebelum polisi datang, ada telepon masuk memberitahu Darby bahwa polisi akan menangkap dia. Di dalam telepon itu mengarahkan Darby untuk meloloskan diri dari polisi. Darby pun tidak ada pilihan selain mengikuti arahnya. Dan sudah disiapkan mobil polisi dan polisinya yang sudah dilumpuhkan. Saat Darby mau membunuh polisi itu, tiba-tiba ternyata dia adalah Clyde yang menyamar. Saat Darby mau menembak Clyde, ternyata pistolnya sudah dirancang dan sudah dipasang racun yang membuat Darby yang tidak bisa bergerak. Darby pun dibawa oleh Clyde ke rumahnya. Darby disekap di sana untuk dieksekusi. Sebelum dieksekusi, Darby disuntikan cairan untuk meningkatkan adrenalin supaya merasakan sakitnya setiap siksa yang dilakukan oleh Clyde. Mulai dari memotong kaki, memotong tangan, menyongkel mata, dan kejadian itu direkam oleh kamera. Esoknya pun polisi menemukan tempat itu dan melihat Darby yang sudah tercincang. Polisi tahu bahwa ini adalah tempatnya Clyde. Nick dan polisi pun mulai mendatangi Clyde. Clyde pun tidak melawan. Saat mau diinterogasi oleh Nick, Clyde tidak memberikan keterangan, malahan Clyde mau meminta diberikan kasur empuk yang ada gambar Hello Kitty-nya. Soalnya di penjara kasurnya tidak enak. Dirasa ini tidak masuk akal, Nick pun meninggalkan Clyde. Setelah beberapa menit, istri Nick menelpon dan mengatakan bahwa anaknya merasa ketakutan setelah menonton film pembunuhan yang dikirim oleh Clyde. Dan akhirnya Nick menuruti Clyde untuk memberikan kasur empuk bergambar Hello Kitty. Saat di persidangan untuk diadili Clyde atas perbuatannya,
Peraturan saat di persidangan adalah diperbolehkan terdakwa untuk membela diri. Clyde yang tidak ditemani pengacaranya, Clyde sendiri yang memberikan keterangan. Clyde mengatakan bahwa kalau tidak ada bukti di persidangan, maka Clyde tidak bisa dituntut. Menurut Undang-Undang Pasal 114 KUHP tentang pidana, kalau tidak ada bukti di persidangan, maka terdakwa tidak bisa dipenjarakan. Dan hakim pun membebaskan Clyde. Nick yang merasa tidak ada yang beres, dan Nick berpikir bahwa Clyde sudah merencanakan ini. Clyde pun tepuk tangan di persidangan dan mulai menghina hakim yang sudah cacat hukum dan tidak menggunakan hati nurani, dan dia mengaku sudah membunuh 2 orang. Hakim merasa tersinggung, maka hakim pun menyuruh polisi untuk menjebloskan Clyde ke penjara. Saat di tempat interogasi, Clyde pun menceritakan setiap kejadiannya terperinci dengan baik. Dan Clyde mengajukan kepada Nick kesepakatan dengan mengatakan Clyde mau makan steak dinosaurus dan saus dari Spanyol, dan dilengkapi daun pecai, dan diantar jam 1 tepat, jangan sampai lebih. Nick pun menolak karena setiap kesepakatan harus ada yang ditawarkan. Clyde mengatakan apakah nyawa Bill itu cukup. Bill adalah pengacaranya Darby. Nick pun menelpon istrinya Bill untuk memastikan bahwa Bill baik-baik saja. Istrinya mengatakan bahwa suaminya sudah tidak bisa dihubungi sejak 3 hari yang lalu. Clyde muncul di layar lewat CCTV penjara. Clyde meminta dikirim makanan tepat jam 1 siang. Karena tidak ada pilihan, Nick dan polisi pun terpaksa mengirim makanan kepada Clyde. Dan Clyde pun memberitahu lokasi Bill di mana. Dan bicara, "Jangan salahkan aku, Bill sudah mati." Karena Nick sudah telat 8 menit mengantarkan makanan, Clyde pun memberitahu lokasinya di mana. Polisi pun terburu-buru datang ke tempat itu. Benar saja, Bill sudah terkubur dengan dipasang 3 tabung oksigen yang sudah disetting berhenti jam 1 lebih 15 menit. Karena Clyde sudah memperhitungkan jarak dari penjara ke lokasi itu selama 15 menit. Saat Clyde menikmati makanan yang ditemani musik dari iPod, menawarkan makanannya kepada teman satu selnya. Saat temannya yang lagi enak-enak makan, Clyde membunuhnya dengan tulang tusuk dinosaurus itu. Darahnya berserakan di mana-mana. Clyde dengan tenangnya tidur dengan penuh darah sambil menunggu petugas untuk mengamankannya. Saat di ruang isolasi, Nick mendatangi Clyde dan memberi kalung buatan anaknya supaya Clyde bisa merenungi semua perbuatannya. Nick dan teman-teman Jacksonnya lagi berpikir kejadian tersebut, kok bisa orang yang ada dalam penjara bisa melakukan hal itu? Pasti ada orang yang membantunya dari luar. Jonah memberitahu siapa orang yang pernah kerjasama dengan Clyde. Nick dan Jonas mulai mendatangi orang tersebut untuk mendapatkan informasi. Dan ternyata Clyde dulu adalah seorang agen rahasia yang sangat jenius dan bisa membunuh orang tanpa harus ada di lokasi. Mata-mata itu pun mengatakan bahwa jika Clyde ingin membunuh Nick dan teman-temannya adalah hal yang sangat mudah. Jadi sarang mata-mata itu masuk ke dalam selnya dan tembak kepalanya. Langsung dia pergi dan ketakutan. Harinya, Nick dan Jonas datang ke kantor kejaksaan untuk mencari solusi. Saat ada yang nelpon, ibu hakim pun hendak mengangkatnya. Langsung ada peluru yang menembak hakim itu. Nick dan Jonas dibuat kaget. Nick pun mulai mendatangi Clyde dan mengatakan bahwa balas dendam tidak menyelesaikan masalah. Clyde berkata, bukan masalah balas dendam, tapi Clyde ingin menyadarkan kepada penegak hukum agar mereka sadar bahwa semua orang tidak bisa mendapatkan keadilan yang seharusnya. Jika Clyde ingin membalas dendam, Clyde tidak harus menunggu 10 tahun.
Clyde bisa membunuh pelakunya langsung. Clyde mengajukan kesepakatan lagi, yaitu cabut semua tuntutan kepada Clyde dan membebaskan Clyde jam 6 pagi. Jika tidak, Clyde akan membunuh semua teman-teman Nick. Karena Nick menolak, dan teman-temannya memutuskan untuk begadang sampai pagi dan memastikan ancaman Clyde itu benar atau cuma omong kosong. Jam 6 pun tiba. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Dirasa semua sudah aman, mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Nick dan Jonas tidak pulang dikarenakan masih ada pekerjaan. Sarah yang lain pamit untuk pulang. Saat semua masuk mobil, tiba-tiba mobil mereka meledak. Nick hanya bisa menyaksikan tanpa bisa berbuat sesuatu. Dirasa sudah menjadi kasus besar, Nick dan Jonas memutuskan untuk pergi ke kantor wali kota untuk meminta solusi. Dan wali kota pun berkata, "Wah, gak sanggup nih. Masalah BLT, corona, bantuan sosial, belum beres-beres." Dan wali kota pun menyerahkan semua keputusannya kepada Jonas dan Nick. Nick dan Jonas mendatangi Clyde agar menghentikan semua perbuatannya. Clyde tetap dengan pendirinya karena semua orang belum sadar. Keesokan harinya, Nick dan Jonas menghadiri pemakaman teman-temannya. Saat mau pulang, Nick dan Jonas pisah mobil. Dan tiba-tiba, mobil yang dikendarai Jonas berhenti karena sudah ditembak oleh gelombang magnetik yang membuat mobilnya tidak bergerak. Tidak lama kemudian, mobil Jonas pun dihujani peluru dan roket launcher. Dan seperti biasa, Nick hanya bisa melihat teman terakhirnya mati. Nick yang dibantu kepala polisi untuk mencari informasi tentang Clyde, ternyata Nick menemukan transaksi pembelian gudang yang tepat di samping penjara. Mereka pun memutuskan untuk memeriksa gudang tersebut, dan betapa kagetnya Nick, di sana ada terowongan yang menuju setiap sel, yang banyak persediaan makanan dan alat-alat canggih. Ada juga daftar target pemboman. Target selanjutnya adalah gedung wali kota. Benar saja, Clyde sudah ada di kantor wali kota dengan menyamar sebagai pengantar makanan. Nick dan kepala polisi pun langsung mendatangi kantor wali kota. Cuman sayangnya, Clyde sudah pergi dari sana. Nick menemukan bom tersebut dan mempunyai ide brilian, yaitu ingin menyimpannya di bawah kasur Clyde. Saat Clyde sudah sampai di selnya, betapa terkejutnya Clyde, sudah ada Nick di selnya. Nick berkata, "Apakah kamu mau meneruskan usahamu?" Clyde berpegang teguh dengan pendiriannya. Nick pun meninggalkan Clyde dan mengunci setiap ruangan dan menutup terowongan yang dilalui Clyde. Clyde mulai sadar bahwa ada yang tidak beres. Benar saja, ternyata ada bom yang sudah terkunci rapat di bawah kasurnya. Clyde pun sudah pasrah dengan nasibnya. Ending yang membomkan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Berikan saran dan kritik teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar saya bersemangat membuat video lagi. Saya Ibnu dan kerabat kerja yang bertugas undur dulu. Lanjut, udut dulu.